Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalallahu kaffatan lin-nasi ajma'in basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'al huda ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan pada diri kami pribadi sendiri dan kepada jamaah sekalian agar terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang akhirnya melahirkan kita khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dengan menggunakan referensi dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada apa? Daripada dunia. Jamaah kaum muslimin, pada khutbah kali ini izinkan khatib untuk memberikan wasiat kepada diri pribadi khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, di mana wasiat ini merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, sesuatu yang saya prioritaskan, wa mablagha ilmina, dan pembatas keilmuan kami. Ya Allah, di sini Rasulullah SAW berdoa agar Rasulullah SAW tidak menjadikan dunia itu sebagai apa? Obsesi tertinggi kita. Dan dalam sabda yang lain lagi Rasulullah SAW mengatakan manusia itu seperti keledai, urusannya hanya dunia saja. Kalau kata kita, orang Sunda mengatakan hardolin, dahar modal ulin, makan, buang air, kawin, selesai sudah. Pagi-pagi dia bangun langsung bekerja, pulang tidur, berhubungan dengan suami, terus saja. Siklusnya hanya seperti itu saja. Tanpa dia memikirkan lagi bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa ini sepintas aneh. Karena apa? Berapa banyak orang lebih mengedepankan dunianya. Kalau kita survei kepada anak-anak atau kepada kita orang tua, apa keinginan tertingginya? Banyak kita melihat cita-cita anak-anak tersebut ingin menjadi, ya itu hubungannya dengan dunia. Akan tetapi sekarang alhamdulillah, dengan banyaknya rumah-rumah Quran, banyak anak-anak kita undang, kita panggil, kita tanya, cita-citanya apa, Dek? Saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Apa itu, Dek? Saya ingin menjadi hafid Al-Quran. Sekarang mulai banyak seperti itu. Dulu kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter, jadi ini, jadi ini. Jadi dokter memang itu sesuatu hal yang mulia. Akan tetapi ketika dia tidak didampingi dengan ilmu agama yang bagus, maka apa?
Semua keilmuan dunia itu akan justru menjerumuskan kepada dia. Ketika apa? Ketika ilmu akhirat tidak mendampingi dia. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Kenapa sih kita tidak boleh mengedepankan dunia daripada akhirat? Kita coba lihat, kita bandingkan. Berapa tahun sih kita akan hidup di dunia ini? Berapa tahun kita akan hidup di dunia ini? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Ataupun 80 tahun? Dan kalau kita lihat, orang yang usianya udah 70 tahun ke atas, Pak, banyak orang bercerita kepada kita, saya udah terasa ininya, jantung saya udah sakit, ginjal saya udah terasa. Udah, bahkan orang yang usia 70 tahun sudah nggak menikmati enaknya hidup. Sudah semuanya mulai terasa. Cuman waktu, Pak, mungkin kalau kita mau di kenikmatan hidup paling berapa tahun sih? Kalau 60 tahun, 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Kita tidur itu kan 8 sampai 10 jam kadang. Sepertiganya kita gunakan untuk tidur. 10 tahun kita gunakan untuk anak-anak. Paling berapa tahun? 15 tahun. Kenikmatan, Mas. Kita coba bandingkan. Kita bandingkan dengan alam barzah. Nggak usah jauh-jauh ke akhirat, kita bandingkan ke alam barzah. Utsman bin Affan wafat tahun 36 Hijriah. Utsman bin Affan wafat 36 Hijriah. Dan Utsman bin Affan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. 36 Hijriah Utsman bin Affan meninggal. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Berapa tahun Utsman bin Affan berada di alam kubur? Dan kita mengetahui siapa yang ketika masuk ke dalam alam kubur, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dan dia bisa menjawabnya, maka Allah akan tampakkan raudhah, maka Allah akan tampakkan taman-taman surga, raudhah min raudhatil jannah, taman dari taman-taman surga. Dia mengalami kenikmatan yang sangat indah di alam kuburnya tersebut. Berapa tahun Utsman berarti berada di alam kuburnya? Sekitar 1440 tahun. 1440 tahun Utsman mengalami kenikmatan yang sangat nikmat di alam kuburnya. Tapi coba kita bandingkan. Utsman adalah orang yang memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Kita melihat sekarang Abu Jahal atau Abu Lahab. Abu Lahab meninggal atau Abu Jahal tewas pada saat perang Badar 2 Hijriah. Abu Jahal itu tewas 2 Hijriah pada saat perang Badar. Sekarang tahun 1444. Berapa lama Abu Jahal mendekam dalam kuburan tersebut? Dan ketika orang meninggal masuk ke dalam alam kubur, dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tadi dari malaikat, maka apa? Dia akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Semuanya mendengar, kecuali 2 makhluk, jin dan manusia. Kemudian apa? Dia akan mendapatkan siksaan dan akan ditampakkan ngerinya neraka. Berapa tahun Abu Jahal mendekam dalam alam barzah tersebut, dalam siksaan kuburnya tersebut? 1442 tahun. Lama sekali. Kapan terjadinya kiamat? 50 tahun lagi? 100 tahun lagi? 200 tahun lagi? 500 tahun lagi? Wallahu a'lam. Maka orang yang berakal tidak akan mungkin mengorbankan waktu yang sangat lama, mengorbankan yang 1400 tahun, 1200 tahun, tidak akan mungkin mengorbankan itu. Demi apa? Demi kesenangan yang cuma 60 tahun. Kita hidup cuma sebentar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu, perhiasan yang menipu. Bahkan terkadang kita susah mendapati 2 hari ini senang terus. Dia senang, besoknya dia sedih. Dia senang bertemu dengan teman-temannya, ternyata bermasalah dengan istrinya. Jarang kita mendapatkan senang terus. Dan yang sedih juga, sedihnya gak kekal. Hari ini sedih ditinggal istrinya, ditinggal orang tuanya. Sehari, 2 hari, setahun, hilang kesedihan tersebut. Akan tetapi di akhirat, kesedihannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamutu fiha wa la yahya. Sakitnya itu seperti sakaratul maut. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan dia juga tidak mati. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami sampaikan
Di sini khotib sampaikan untuk lebih mengedepankan akhirat. Terus menerus 5 waktu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah lah yang harus paling diprioritaskan. Jangan sampai kita mengendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat kita. Dan orang-orang yang ada di neraka itu dalam surat Al-Fajr mereka mengatakan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra." Baru manusia itu terbelalak ketika apa? Kala idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi sama Allah dibenturkan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang bersama para malaikatnya saffan saffan, berbaris-baris. Kemudian apa? Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Kemudian diperlihatkan kepada manusia tersebut ngerinya neraka jahanam. Habis itu tertunduklah semua manusia. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada saat itu manusia baru mulai apa? Mulai berpikir. Dia mulai menyesal ya. Yatadzakkarul insan. Dia mulai menyesal. Wa anna lahu dzikra. Penyesalannya sudah tidak ada manfaat lagi. Apa dalam penyesalannya tersebut? Dia mengatakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saja saya dulu memanfaatkan. Andai saja dulu saya berbuat baik. Andai saja saya dulu mengedepankan akhirat saya daripada dunia saya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saja saya mempersiapkan kehidupan li hayati untuk kehidupan ini. Kehidupan yang hakiki adalah apa? Kehidupan setelah kematian kita di dunia ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa kata Allah? Qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mampu mengadab dengan azab yang paling dahsyat kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Akankah kita mengedepankan dunia kita sehingga kita melalaikan akhirat kita? Jemaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak pantas kita mengedepankan kesenangan yang sangat sebentar ini daripada kesenangan yang akhirat. Kita kaum muslimin, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulang. Irji'i ila rabbik, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok-kelompok hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga Allah. Jemaah kaum muslimin yang sama-sama harapan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Kenikmatannya sebentar. Dan Allah menjanjikan kekekalan, kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa? Wala taj'al Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wala mablaghu ilmina. Jangan jadikan obsesi hidup kita itu dunia, dan jangan jadikan ilmu saya hanya dunia saja. Allah katakan dalam surat Ar-Rum, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Padahal kalau kita lihat berapa orang Indonesia yang doktor, berapa orang Indonesia yang profesor, berapa orang-orang yang cendekia-cendekia tersebut. Tapi banyak Allah katakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kemudian Allah meneruskan ayatnya, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka hanya tahu tentang kehidupan dunia. Mereka hanya tahu tentang ilmu-ilmu dunia. Mereka hanya tahu tentang hal-hal yang nampak terhadap dunia. Akan tetapi mereka lalai terhadap akhirat. Mereka pintar ilmu-ilmu macam, ilmu akuntansi dia pintar, ilmu manajemen dia pintar, ilmu teknik dia pintar. Akan tetapi ilmu bagaimana mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak tahu.
Dia nggak tahu setelah di alam kubur itu akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Dalam akhir-akhir tahiyat kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, karena sangat dahsyat sekali. Itu baru kuburnya, belum yaumul hisabnya, belum yaumul mizannya, belum ketitiannya. Sangat lama sekali perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ketika di alam barzakh. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kita. Maka nekat sekali orang Yahudi mengatakan, lan tamassana nar ila ayyama ma'dudat. Kami tidak akan disiksa kecuali beberapa hari saja. Padahal satu harinya Allah adalah 1000 tahun kita. Maka jangan sampai kita mengatakan, udah pokoknya yang penting kita udah Islam. Kalau udah Islam itu pasti nantinya masuk surga. Ya nggak apa-apalah, mampir ke neraka sebentar aja. Jangan nekat seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dihisab aja mengerikan, apalagi sampai mampir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Wahbu Az-Zuhaili mengatakan apa? Orang-orang yang ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun adalah apa? Orang yang hanya mempelajari keilmuan dunia saja, hidupnya fokuskan terhadap dunia saja. Dan kita melihat sekarang berapa banyak orang tua menghabiskan dananya, anaknya untuk dilesin, privatin fisika. Bukan berarti nggak boleh diprivatin matematika, diprivatin bahasa Inggris, tapi apa? TPA dilewatin saja. Dia nggak malu, anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Dia lebih malu, anaknya nggak bisa bahasa Inggris. Wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Padahal dia akan kembali ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya sebentar. Maka kita yang sudah usia 40 tahun baca satu halaman Al-Quran, kok masih banyak yang salahnya. Perlu butuh waktu berapa lama lagi Allah memberikan waktu kepada kita? Usia 40 tahun. Membaca satu halaman Al-Quran kok lebih banyak salahnya daripada benarnya. Perlu butuh berapa lama lagi Allah memberikan umur kepada kita? Umur 40 tahun Imam Syafi'i sudah menggunakan tongkat. Wahai Imam Syafi'i, kenapa Anda sudah menggunakan tongkat? Karena apa? Matahari saya sudah mulai mau turun. Untuk mengingatkan saya tongkat ini bahwa saya sudah mau meninggal. 40 tahun belum bisa baca Al-Quran. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Rumah Al-Quran sekarang di mana-mana. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama harapan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia sifatnya fana. Dunia tidak akan kekal. Kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan anak-anak kita kehidupan dunianya kita bagusin, akhiratnya kita tinggalkan. Kita meninggal, boro-boro anak kita akan mendoakan kita. Karena tiap hari kita hanya memikirkan dunia anak-anak kita saja, maka ketika kita meninggal, anak kita juga nggak akan memikirkan akhirat kita. Padahal doa daripada anak-anak kita bisa meringankan azab dalam kubur kita. Doa daripada anak-anak kita bisa menarik orang tua tadinya di neraka, dinaikkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya memikirkan anak-anak kita dunianya saja tanpa memikirkan akhiratnya saja, persiapkanlah diri kita. Ketika kita meninggal, anak-anak kita tidak mengurusi bagaimana nasib kita di kuburan kita. Dia tidak akan memikirkan itu. Sebagaimana kita tidak memikirkan akhirat anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak akan memikirkan akhirat kita. Semoga hadis ini, hadis tentang doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina, bisa kita hafal, bisa kita doakan terus-menerus. Dan yang terpenting adalah apa? Benar-benar kita mengejawantakan dalam amalan kita, dalam kehidupan kita. Kita lebih mengedepankan akhirat kita daripada dunia kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam sebuah hadis, dalam tafsir tentang surat Ar-Rum tadi, dalam sebuah hadis dikatakan innallaha ta'ala yughidu 'alimin fid dunya. Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang pandai terhadap dunia, tapi bodoh terhadap akhirat. Pandai terhadap dunia, bodoh terhadap akhirat. Maka di sini di mimbar ini khatib wasiatkan kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah berikan furqan kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu. Kita sedang perjalanan, Pak, perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan Allah tersebut yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu. Dia punya jadwal-jadwal pengajian. Dia rutin mengikuti pengajian. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa pemahaman kebalikannya? Siapa yang dalam kehidupan ini tidak mau menengok Al-Qur'an, tidak mau menengok hadis, tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, tidak mau mentadaburi hadis, tidak mau bergaul dengan ulama, intinya tidak mau menuntut ilmu, Allah susahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alias Allah mudahkan dia jalan menuju neraka. Karena apa? Ibadah ini memerlukan syarat. Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan kita. Contohlah Rasulullah bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak mau membaca hadis-hadisnya, kita nggak mau mempelajari hadis-hadisnya, bagaimana mungkin kita bisa beribadah sama dengan beribadahnya Rasulullah SAW? Mari kita khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamna wansurna 'ala man adana. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.